Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susri Akbar dengan NIM 226130558. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya yang berjudul anti jamur dan parasit. Yang pertama yaitu ada pengertiannya, yang dimana anti jamur ini adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur penyebab infeksi pada manusia. Jamur ini adalah organisme eukariotik atau lebih kompleks dari bakteri, memiliki dinding sel dan membran khusus. Ergosterol, obat yang obat anti jamur bekerja dengan cara merusak membran sel jamur, menghambat pembentukan dinding sel, mengganggu pertumbuhan jamur. Eh, Contoh penyakitnya itu kandiasis atau infeksi Candida albicans, kurap atau tinea oleh oleh Trichopiton. Yang terakhir ada panu. Untuk selanjutnya ada antiparasit adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat parasit yang hidup dan mengambil nutrisi dari tubuh manusia. Parasit dapat berupa protozoa, cacing, ektoparasit. Contoh parasitnya itu Plasmodium falciparum dan Ascaris lambricoides. Dengan contoh penyakit itu malaria, cacingan, dan terakhir itu skabies. Untuk selanjutnya itu ada amphotericin B. Ini adalah salah satu obat antibiotik anti jamur golongan polien yang bekerja dengan cara berikatan dengan ergosterol pada membran sel jamur sehingga menyebabkan terbentuk pori-pori dan kebocoran isi sel yang akhirnya mengakibatkan kematian sel jamur. Obat ini digunakan untuk infeksi jamur sistemik yang berat dan sering disebut sebagai terapi standar. Namun, penggunaannya dibatasi karena efek samping yang cukup serius, terutama nefrotoksisitas atau kerusakan ginjal, demam, menggigil, dan anemia sehingga perlu pemantauan ketat selama penggunaan obat ini. Kemudian ada obat flukitosin, yaitu adalah obat anti jamur yang bekerja dengan menghambat sintesis DNA dan RNA jamur setelah diubah menjadi 5 fluorouracil di dalam sel jamur. Obat ini biasanya tidak digunakan sebagai terapi tunggal karena risiko resistensi yang tinggi, sehingga lebih sering dikombinasikan dengan amphotericin B. Flukitosin ini efektif pada infeksi jamur sistemik seperti kandidiasis dan cryptococcosis. Dengan efek sampingnya itu eh, supresi sumsum tulang, gangguan saluran cerna, dan hepatotoksisitas. Untuk obat selanjutnya yaitu itraconazole, yang dimana obat ini adalah anti jamur golongan azol dengan spektrum luas yang digunakan sebagai infeksi jamur termasuk infeksi sistemik dan infeksi jamur pada paru-paru. Obat ini juga bekerja dengan sama seperti fluconazole, yaitu menghambat sintesis ergosterol, dan itraconazole sendiri memiliki distribusi luas ke jaringan terapi, tidak menembus cairan cerebrospinal dengan baik. Dengan efek sampingnya itu dapat mengganggu saluran cerna, hepatotoksisitas, dan hipokalemia pada dosis tinggi. Untuk selanjutnya yaitu voriconazole, yang dimana obat ini anti jamur turunan azol dengan spektrum lebih luas lagi yang dibandingkan dengan fluconazole dan intranazole. Obat ini juga efektif untuk infeksi jamur seperti aspergillosis invasif. Obat voriconazole sendiri bekerja dengan menghambat sintesis ergosterol pada membran jamur. Obat ini memiliki distribusi jaringan yang baik, termasuk ke sistem saraf pusat, atau biasanya disingkat dengan SSP. Efek sampingnya juga meliputi gangguan penglihatan sementara, hepatotoksisitas, serta risiko pemanjangan interval QT pada jantung. Untuk obat selanjutnya itu ada caspofungin, yang dimana obat ini anti jamur golongan echinocandin yang bekerja dengan menghambat sintesis beta 1,3 dan D-glukokan, yaitu komponen penting dari dinding sel jamur. Dengan terganggunya dinding sel dengan terganggunya dinding sel, jamur menjadi tidak stabil dan mati. Obat ini efektif terhadap infeksi Candida dan Aspergillus, terutama yang resisten terhadap azol.
Caspofungin sendiri diberikan secara intravena dan pada umumnya memiliki efek samping ringan seperti reaksi pada tempat infus dan gejala mirip histamin. Untuk obat selanjutnya ada mikafungin yang dimana obat ini anti jamur golongan echinocandin juga yang sama seperti obat sebelumnya yang bekerja dengan mekanisme yang sama seperti kasmofungin juga, yaitu menghambat pembentukan dinding sel jamur. Obat ini digunakan untuk pengobatan kandidiasis invasif serta pencegahan infeksi jamur pada pasien eh, dengan sistem imun lemah seperti pasien transplantasi. Kemudian mikafungin ini diberikan secara intravena juga dan memiliki profil keamanan yang baik dan efek samping minimal. Terus ada griseofulvin yang dimana obat ini itu menghambat fungsi mikrotubulus sehingga mengganggu proses mitosis atau pembelahan sel jamur. Obat ini juga bersifat fungistatik dan terutama digunakan untuk infeksi dermatofit pada kulit, rambut, dan kuku. Obat griseofulvin sendiri itu terakumulasi pada jaringan keratin sehingga memberikan perlindungan terhadap infeksi baru. Efek samping yang mungkin terjadi pada obat ini yaitu sakit kepala, gangguan saluran cerna, dan reaksi alergi. Untuk selanjutnya obat terbinafin itu ada anti jamur golongan alilamin yang bekerja dengan menghambat enzim squale epoxidase sehingga mengganggu sintesis ergosterol dan menyebabkan akumulasi squal squalen yang bersifat toksik bagi jamur. Obat ini sangat efektif untuk jamur pada kuku atau onikomikosis dan kulit. Obat terbinafin ini ditoleransi baik dan akan tetapi dalam kasus jarang dapat menyebabkan gangguan hati yang paling serius. Untuk obat selanjutnya ada nystatin adalah anti jamur topikal yang bekerja dengan cara yang sama seperti amphotericin B tadi yang obat yang paling pertama tadi, yaitu merusak membran sel jamur melalui ikatan dengan ergosterol. Obat ini digunakan terutama infeksi kandida pada kulit, mulut, dan vagina. Nystatin tidak efektif untuk infeksi sistemik karena tidak diserap dengan baik jika diberikan secara oral dengan efek sampingnya minimal, terutama iritasi lokal. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.